Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh modul ajar untuk kelompok B atau usia 5-6 tahun. Modul ajar untuk topik Aku Anak Indonesia, subtopik Mencintai Diri Sendiri. Yang pertama tentang identitas program. Fase fondasi, model pembelajaran tatap muka, kelompok atau usia untuk TKB 5-6 tahun, semester pertama atau semester gasal. Kemudian untuk minggu ke ini silahkan diisi sesuai dengan lembaga masing-masing, karena di kurikulum Merdeka ini untuk penentuan tema ditentukan oleh lembaga masing-masing. Topik Aku Anak Indonesia, subtopik Mencintai Diri Sendiri. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran dari 3 capaian pembelajaran ya. Yang pertama untuk nilai agama dan budi pekerti. Melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, mengenali persamaan dan perbedaan antara dirinya dan orang lain, menunjukkan perilaku baik sesuai ajaran agamanya, menjaga kebersihan dan merawat lingkungan dan alam sekitar sebagai karunia Tuhan. Kemudian tujuan pada capaian pembelajaran jati diri, mengontrol, mengelola, dan mengekspresikan emosi yang dirasakan, menyebutkan hal-hal atau kegiatan yang disukai, mendeskripsikan ciri-ciri fisik yang dimilikinya, menyebutkan hal-hal atau kegiatan yang disukai. Kemudian untuk dasar-dasar literasi dan STEAM, yang pertama, anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Anak mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Kemudian anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya untuk deskripsi kegiatan. Pada kegiatan ini, anak dapat mengenal nama dan identitas diri, serta berpartisipasi dalam kegiatan mengidentifikasi dan menunjukkan bagian-bagian tubuh mereka sendiri melalui lagu, gambar, atau permainan. Anak diajarkan untuk mengenali dan mengungkapkan emosi mereka dengan mengamati ekspresi wajah dan menggunakan kata-kata yang sesuai. Anak diajak untuk mengidentifikasi keunikan dan kelebihan masing-masing individu, serta diajarkan untuk menghargai perbedaan dan belajar saling menghormati dalam kelompok. Untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, gambar bagian-bagian tubuh, foto diri dan keluarga, flashcard, alat tulis dan menggambar, cermin, alat musik sederhana, dan puzzle. Kemudian yang kelima adalah peta konsep. Peta konsep untuk subtopik Mencintai Diri Sendiri. Untuk yang pertama atau hari pertama pembahasannya adalah tentang identitas diri, yaitu nama, usia, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian untuk hari kedua tentang anggota tubuh, nama anggota tubuh, fungsi anggota tubuh. Kemudian selanjutnya untuk hari ketiga tentang ciri-ciri tubuh, materinya adalah tentang bentuk badan, jenis rambut, dan warna kulit. Kemudian untuk hari keempat, hobi dan minat, yaitu menggambar, bernyanyi, olahraga, dan bermain musik. Kemudian yang terakhir hari kelima, emosi dan ekspresi wajah, senang, sedih, marah, takut, dan kaget. Jadi ini peta konsep untuk pembelajaran selama 5 hari. Kemudian masuk pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Hari yang pertama tentang identitas diri. Untuk kegiatan pembukaannya, pertama sambutan dan salam pagi. Setiap pagi, guru menyambut anak-anak dengan hangat dan ramah. Anak-anak diajak untuk memberikan salam pagi kepada guru dan teman-teman mereka. Hal ini membantu membangun suasana yang positif dan merangsang interaksi sosial antara anak-anak. Yang kedua, doa atau ungkapan syukur. Setelah sambutan pagi, anak-anak diberikan kesempatan untuk mengucapkan doa atau ucapan syukur sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing.
ini adalah momen yang penting untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan rasa syukur kepada anak-anak. Kemudian untuk kegiatan pembukaan yang ketiga, senam pagi atau peregangan. Anak-anak diajak untuk melakukan senam pagi atau peregangan tubuh ringan. Gerakan-gerakan ini membantu meningkatkan sirkulasi darah, kebugaran fisik, dan membantu mereka siap untuk beraktivitas di dalam kelas. Kemudian yang keempat, menyanyikan lagu Aku Diriku Sendiri. Kegiatan bernyanyi atau mendengarkan lagu-lagu yang menyenangkan dan bermakna dapat membantu menciptakan suasana yang ceria dan menghidupkan semangat anak-anak. Kemudian untuk kegiatan yang kelima, penyampaian tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan menarik bagi anak-anak. Hal ini membantu anak-anak memahami apa yang akan mereka pelajari dalam sesi pembelajaran tersebut. Kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama, mengenal nama dan identitas diri. Anak-anak diajak untuk mengucapkan nama mereka dan nama teman-teman mereka. Guru membantu anak-anak dalam mengenal identitas diri mereka, seperti usia, jenis kelamin, alamat, dan anggota keluarga. Kemudian yang kedua, menceritakan tentang diri sendiri. Anak-anak diberikan kesempatan untuk bercerita tentang diri mereka sendiri dengan menggunakan bantuan foto atau gambar yang relevan. Mereka dapat berbicara tentang keluarga atau pengalaman penting yang mereka miliki. Kemudian, untuk kegiatan yang ketiga, menggambar diri sendiri. Anak-anak diperkenalkan dengan berbagai bahan dan alat gambar, seperti pensil, pensil warna, krayon, atau spidol. Guru menjelaskan cara menggunakan alat-alat tersebut dengan benar dan aman. Anak-anak diminta untuk menggambar diri mereka sendiri dengan menggunakan pensil atau pensil warna. Kemudian guru memberikan panduan tentang proporsi tubuh dan bagian-bagian wajah seperti mata, hidung, mulut, dan telinga. Kegiatan yang keempat, mengenali keunikan dan kelebihan. Guru mengajak anak-anak untuk mengidentifikasi keunikan dan kelebihan masing-masing individu. Anak-anak diajarkan untuk menghargai perbedaan dan belajar saling menghormati dalam kelompok. Oke, ini 4 kegiatan untuk kegiatan inti. Kemudian untuk kegiatan penutup, yang pertama refleksi dan diskusi. Guru mengajak anak untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dalam sesi pembelajaran hari itu. Anak-anak diminta berbagai pengalaman, pengetahuan baru, atau pertanyaan yang masih mereka miliki. Diskusi ini membantu menguatkan pemahaman dan mengkonsolidasi pembelajaran. Yang kedua, berbagi hasil karya. Anak-anak diberikan kesempatan untuk membagikan hasil gambar mereka. Mereka dapat menjelaskan proses pembuatannya, memberikan cerita di balik karya tersebut, atau memperlihatkan apa yang telah mereka pelajari melalui karya tersebut. Kemudian yang ketiga, menyanyikan lagu penutup. Anak-anak dan guru menyanyikan lagu penutup yang menyenangkan. Lagu ini dapat berisi pesan motivasi, ucapan terima kasih, atau harapan untuk pembelajaran berikutnya. Ini menciptakan suasana yang positif dan meriah di akhir sesi pembelajaran. Yang keempat, evaluasi diri. Anak-anak diajak untuk melakukan evaluasi diri terkait dengan pembelajaran yang telah berlangsung. Mereka dapat ditanya tentang hal-hal yang mereka sukai, temuan menarik, atau kesulitan yang mereka hadapi. Evaluasi ini membantu anak-anak mengembangkan pemahaman diri dan kesadaran akan perkembangan mereka. Yang kelima adalah pertanyaan pemantik. Guru mengajukan beberapa pertanyaan pemantik yang dapat mendorong anak-anak untuk terus berpikir, eksplorasi, atau mengembangkan minat mereka terhadap topik pembelajaran. Ini merangsang rasa ingin tahu dan memotivasi mereka untuk terus belajar. Kemudian yang keenam, doa penutup.
Sebagai penutup, guru mengajak anak-anak membaca doa sesudah belajar, sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Ini adalah momen untuk merenungkan dan menghargai pembelajaran yang telah mereka dapatkan. Oke, itu contoh RPPH ya, untuk kegiatan selama 1 hari. Kemudian untuk hari yang kedua, materinya tentang anggota tubuh. Untuk kegiatan pembukaan ini sama dengan yang di atas ya. Ada 5 poin atau 5 kegiatan. Yang berbeda hanya di kegiatan nomor 4 untuk masing-masing RPPH. Oke, untuk hari kedua kegiatan pembukaannya adalah sambutan dan salam pagi, doa atau ungkapan syukur, kemudian senam pagi atau peregangan. Yang keempat, menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Kegiatan bernyanyi atau mendengarkan lagu-lagu yang menyenangkan dan bermakna dapat membantu menciptakan suasana yang ceria dan menghidupkan semangat anak-anak. Kemudian yang kelima adalah penyampaian tujuan pembelajaran. Oke, untuk kegiatan intinya yang pertama, pengenalan bagian tubuh. Anak-anak diajarkan mengenali bagian tubuh seperti mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Melalui gambar atau flashcard bagian tubuh, anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan mengidentifikasi dan menunjukkan bagian-bagian tubuh mereka sendiri. Kemudian yang kedua, kegiatannya adalah permainan siapa menyentuh. Anak-anak membentuk lingkaran dan guru menunjuk salah satu anak untuk menyentuh bagian tubuh tertentu, misalnya tangan atau kaki. Anak yang ditunjuk harus menyentuh dan menyebutkan fungsi bagian tubuh yang disentuh, misalnya kaki untuk berjalan, mata untuk melihat. Kemudian kegiatan yang ketiga, menghubungkan gambar dan nama. Anak-anak diberikan lembar kerja atau worksheet yang berisi gambar bagian tubuh dan nama bagian tubuh. Guru memberikan instruksi untuk menghubungkan dengan membuat garis lurus pada gambar bagian tubuh tertentu dan namanya yang sesuai. Kemudian untuk kegiatan yang keempatnya adalah menghitung jumlah anggota tubuh tertentu. Anak-anak diberikan kertas atau buku dan pensil. Guru memberikan instruksi agar anak-anak menuliskan jumlah bagian tubuh yang disebutkan. Misalnya, berapa jumlah jari tangan kanan? Ada berapakah jumlah mata kita? Kemudian untuk kegiatan penutup ya dari setiap RPPH ini kegiatannya adalah sama. Yaitu yang pertama refleksi dan diskusi, kemudian berbagi hasil karya, menyanyikan lagu penutup, evaluasi diri. Yang kelima, pertanyaan pemantik dan doa penutup. Oke, untuk hari ketiga, materi tentang ciri-ciri tubuh. Kegiatan pembukaan sama ya dengan yang di atas, bedanya hanya di nomor 4. Yang pertama, sambutan dan salam pagi. Kedua, doa atau ungkapan syukur. Yang ketiga, senam pagi atau peregangan. 4. Pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini melibatkan pemeriksaan kesehatan ringan seperti mengukur suhu tubuh, pemeriksaan kebersihan kuku, dan mencuci tangan. Anak-anak diajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan diri secara rutin. Kemudian yang kelima, penyampaian tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan intinya, yang pertama adalah mengenali ciri tubuh sendiri. Anak-anak diberikan cermin kecil masing-masing. Kemudian mereka diminta untuk memperhatikan dan mengamati ciri-ciri tubuh mereka sendiri, seperti warna mata, bentuk hidung, dan warna kulit. Setelah itu mereka berbagi cerita dengan teman mereka tentang ciri-ciri tubuh yang mereka amati. Kegiatan yang kedua adalah mendengarkan cerita tentang identitas. Guru membacakan buku cerita atau dongeng yang menggambarkan nilai-nilai tentang identitas diri, persahabatan, atau penerimaan terhadap perbedaan. Setelah cerita selesai, anak-anak dapat berdiskusi tentang pesan dan pelajaran yang mereka dapatkan dari cerita tersebut. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, bermain guru berkata. Guru memimpin permainan guru berkata dengan menggunakan instruksi yang berkaitan dengan ciri tubuh.
Misalnya, guru berkata, sentuh hidungmu, atau guru berkata, gerakkan kaki kananmu. Maka anak-anak harus mengikuti instruksi tersebut dengan menyentuh atau melakukan gerakan yang sesuai. Kegiatan yang keempat, mencocokkan gambar. Guru menampilkan gambar-gambar berbagai ciri tubuh pada papan tulis atau kartu. Anak-anak diberikan kartu lain yang berisi nama ciri tubuh tersebut. Tugas anak-anak adalah mencocokkan gambar dengan nama ciri tubuh yang tepat. Kemudian untuk kegiatan penutup, sama dengan yang di atas. Yang pertama, refleksi dan diskusi. 2, berbagi hasil karya. Ketiga, menyanyikan lagu penutup. Kemudian yang keempat, evaluasi diri. Kelima, pertanyaan pemantik. Dan yang keenam, doa penutup. Untuk hari yang keempat, tentang hobi dan minat. Kegiatan pembukaan. Yang pertama, sambutan dan salam pagi. Kedua, doa atau ungkapan syukur. Ketiga, senam pagi atau peregangan. Kemudian kegiatan yang keempat adalah kegiatan musik dan bernyanyi. Anak-anak diajak untuk bernyanyi, mendengarkan musik dan berpartisipasi dalam kegiatan musik sederhana. Guru memperkenalkan lagu-lagu dengan gerakan, instrumen musik sederhana, atau bermain alat tulis yang mudah digunakan. Kegiatan ini merangsang kreativitas, perkembangan pendengaran, dan koordinasi motorik. Yang kelima adalah penyampaian tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan intinya, yang pertama adalah kegiatan favorit. Anak-anak diberikan kesempatan untuk menceritakan hobi dan minat mereka. Guru memfasilitasi diskusi di mana anak-anak dapat berbicara tentang kegiatan favorit mereka di sekolah, di rumah, atau di luar, seperti bermain, menggambar, berolahraga, atau bermain musik. Kegiatan yang kedua adalah bermain puzzle. Guru menyediakan puzzle dengan gambar berbagai kegiatan seperti bernyanyi, bermain bola, dan memasak. Anak-anak diminta untuk merakit puzzle tersebut dan menyebutkan nama kegiatan dari potongan puzzle tersebut. Yang ketiga adalah menyusun daftar hobi. Anak-anak diminta untuk menyusun daftar hobi atau minat mereka sendiri. Guru membantu mereka dengan menulis daftar hobi mereka di papan tulis dan membacanya secara bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah pertunjukan bakat. Anak-anak dipersilahkan untuk menunjukkan bakat atau hobi mereka di depan kelas. Mereka dapat bernyanyi, menari, atau memperlihatkan keterampilan khusus yang mereka miliki. Untuk kegiatan penutupnya, yang pertama refleksi dan diskusi, kedua berbagi hasil karya, ketiga menyanyikan lagu penutup. Yang keempat evaluasi diri, kelima pertanyaan pemantik, dan yang keenam doa penutup. Oke, untuk pembelajaran hari kelima tentang emosi dan ekspresi wajah. Kegiatan pembukaannya, pertama, sambutan dan salam pagi. Kedua, doa atau ungkapan syukur. Ketiga, senam pagi atau peregangan. Yang keempat, bermain peran atau drama. Anak-anak diajak untuk bermain peran atau berpartisipasi dalam aktivitas drama yang terkait dengan tema pembelajaran. Misalnya, berperan sebagai tokoh dalam cerita atau menjalankan peran dalam situasi tertentu. Kegiatan ini membantu mengembangkan keterampilan sosial, kepercayaan diri, dan pemahaman tentang dunia sekitar. Yang kelima, penyampaian tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan intinya, yang pertama, mengenal emosi dan ekspresi wajah. Guru memperkenalkan berbagai emosi seperti senang, sedih, marah, takut, dan kaget. Anak-anak diajarkan untuk mengenali dan mengungkapkan emosi mereka dengan mengamati ekspresi wajah dan menggunakan kata-kata yang sesuai. Kemudian kegiatan yang kedua adalah mengidentifikasi emosi.
Guru menampilkan gambar-gambar ekspresi wajah yang berbeda pada papan tulis atau kartu. Anak-anak diminta untuk mengidentifikasi dan menyebutkan emosi yang mereka lihat. Misalnya, ini adalah wajah yang sedang senang, atau ini adalah wajah yang sedang sedih. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan emosi. Guru menyebutkan situasi atau cerita sederhana dan anak-anak diminta untuk menyebutkan emosi yang mungkin dirasakan dalam situasi tersebut. Misalnya, guru berkata, "Ketika kita ke taman bermain, bagaimanakah perasaan kita?" Dan anak-anak dapat menjawab dengan emosi seperti senang atau gembira. Kegiatan yang keempat, mewarnai dan mencocokkan gambar ekspresi wajah. Anak-anak diberikan lembar gambar beberapa ekspresi wajah yang harus diwarnai. Selain mewarnai, mereka juga diminta untuk mencocokkan warna yang tepat dengan gambar ekspresi yang sesuai. Misalnya, warna biru untuk ekspresi senang dan warna merah untuk ekspresi marah. Kemudian untuk kegiatan penutup, yang pertama refleksi dan diskusi. Kedua, berbagi hasil karya. Ketiga, menyanyikan lagu penutup. Yang keempat, evaluasi diri. Kelima, pertanyaan pemantik. Dan yang keenam, doa penutup. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk asesmen atau penilaian. Dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengobservasi anak selama proses kegiatan bermain belajar. Mendokumentasikan proses kegiatan bermain belajar dan hasil karya anak, melakukan pencatatan dengan berbagai teknik, dan yang terakhir adalah melakukan analisa terhadap hasil observasi, pencatatan, dan hasil karya anak. Oke, sekian, ini adalah contoh modul pembelajaran yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing lembaga. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.